Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu lagi di sesi kelima untuk mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan manajemen batasan proyek atau ruang lingkup proyek. Nah, teman-teman, terkait dengan materi ini, mungkin di sini kita harus paham dulu terkait dengan definisi apa itu batasan atau ruang lingkup proyek. Berdasarkan definisi bahwa ruang lingkup proyek adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat proyek ini langsung. Nah, ruang lingkup atau batasan proyek mendefinisikan apa yang akan dikerjakan atau apa yang tidak akan dikerjakan di dalam suatu proyek. Nah, pada proses manajemen ke proyek ini yang harus kita definisi di awal di sini harus kita harus melakukan yang namanya inisiasi. Jadi apa itu inisiasi? Inisiasi adalah memulai proyek atau melanjutkan pada fase berikutnya. Selanjutnya kita membuat perencanaan dari ruang lingkup proyek. Kemudian juga kita harus bisa mendefinisikan ruang lingkup proyek tersebut. Kemudian kita bangun suatu matrik yang namanya WBS. Kemudian juga memverifikasi ya ruang lingkup proyek ya. Kemudian di sini kita harus membuat yang namanya kontrol terhadap perubahan dari ruang lingkup proyek. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan inisiasi di sini bahwa dikatakan bahwa inisiasi ini adalah termasuk di dalam proses pemilihan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis organisasi. Nah, rencana strategis organisasi ini akan melibatkan dari mulai tujuan atau goal, baik itu jangka pandang maupun jangka pendek dalam suatu organisasi. Kemudian, proyek IT harus mendukung strategi organisasi dengan memberikan keuntungan kompetitif, termasuk di dalamnya keuntungan finansial. Ini ada beberapa alasan terkait kenapa sih kita harus investasi ya di bidang teknologi informasi. Jadi ini ada matriknya mulai dari hmm, kita buat rank yang menjadi prioritas apa gitu kan. Hmm, sampai dengan yang urutan atau investasi yang terakhir, alasannya yang terakhir sini. Pertama, di sini dikatakan sebagai support explicit business objective. Sangat support sekali ya, ini menjadi prioritas. Makanya di situ dibuat rank base-nya di sini satu. Kemudian has good internal rating, jadi R ya, ini menjadi prioritas kedua. Kemudian ada has good support yang di implicit business objective, kemudian ada high probability, good accounting, sampai yang terakhir itu adalah introduce new technology, jadi mengenalkan teknologi baru. Mungkin dikatakan di sini melalui alasan yang terakhir 15. Ini adalah alasan investasi di bidang teknologi informasi yang memang diambil dari Bapak James Barton dalam bukunya. Oke, identifikasi proyek potensial. Di kadang-kadang kebanyakan organisasi itu mengikuti proses yang memang diawali dengan perencanaan di dalam mengenai suatu proyek. Dan memang ini harus kita rencanakan sedemikian rupa supaya proyek kita itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian membangun rencana strategis IT berdasarkan rencana strategis organisasi. Jadi karena dia sebagai support system, jadi dalam pembangunan IT harus bisa mendukung yang namanya rencana strategis. Kemudian kita batasi, kita analisis area bisnisnya apa saja, kemudian kita definisikan potensial-potensial atau proyek-proyek yang sifatnya potensial, dan juga kita harus bisa memilih sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka kita tersebut. Nah, ini adalah gambaran tentang proses perencanaan untuk memilih proyek IT ya, yang menggunakan metode segitiga ya. Di sini dari mulai kita harus bisa menentukan yang namanya resource allocation, menentukan sumber daya yang adanya, yang mendukung ya, untuk teknologinya.
Kemudian ada project planning, business area analysis, dan perencanaan di dalam pengembangan atau strategi teknologi informasi. Jadi kita bisa membuat perencanaan modelnya menggunakan model segitiga seperti ini. Kemudian metode membuat proyek. Yang pertama di sini kita harus fokus pada kebutuhan utama organisasi. Jadi kita tentukan dulu, definisikan apa yang dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. Kemudian kita kategorikan proyek-proyek IT, analisis finansial, dan juga harus menentukan biaya-biaya sesuai dengan kebutuhan di dalam proyek IT. Kemudian kita menentukan weight scoring modelnya, gitu kan. Ini akan berhubungan dengan anggaran juga. Kemudian juga mungkin kita bisa menggunakan implementasi dari balance scorecard dan proyek dalam memilih metode pemilihan proyek. Kemudian fokus utama di dalam organisasi kita di sini kita harus lebih melakukan yang namanya identifikasi awal. Ya, mungkin di sini ada yang namanya kesepakatan bersama dari organisasi bahwa proyek yang dimaksud memang memiliki nilai yang tinggi. Makanya tadi di dalam masuk itu kita menjadi yang menjadi prioritas yang mana. Dia urutkan dari nomor satu sampai nomor yang terakhir. Kemudian it's better to measure those slowly than counts, finish, ratio, bahwa dipastikan tentang eh, keutamaan dari proyek tersebut, ya. Jadi harus menghasilkan yang memang ada tingkatan yang menuju ke lebih baik, ya. Kemudian kita tentukan juga kriterianya, kebutuhannya, kemudian fund-nya terkait dengan anggaran dana yang ada, kemudian bagaimana keberhasilan atau tingkat keberhasilan dari proyek yang akan kita kerjakan. Oke, selanjutnya kategori proyek IT. Jadi kategori proyek IT di sini kita bagi tiga. Ada yang namanya kategori yang pertama, apakah proyek merupakan ya harus bisa menjawab permasalahan atau mungkin bisa menentukan sebuah peluang agar organisasi beruntung. Kemudian atau mungkin adanya keharusan dan adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan baru. Kemudian kita tentukan juga yang kategori yang kedua, misalkan lamanya proyek dan kapan akan dibutuhkan. Jadi kita tentukan juga waktu di dalam pengerjaan proyek. Dan juga kategori ketiga adalah terkait dengan prioritas dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita bisa menentukan atau menganalisis finansial. Nah, di dalam analisis finansial, kita harus bisa mempertimbangkan finansial tersebut karena ini merupakan hal yang penting di dalam memilih proyek tentu, ya, karena ini masalah anggaran, masalah biaya. Kemudian, mungkin di sini juga di dalam analisis finansial kita bisa menggunakan metode yang umum biasanya digunakan ada net present value analysis, atau mungkin kita bisa melakukan return on investment-nya atau ROI-nya, atau mungkin kita bisa melakukan dengan analisis payback-nya. Silakan. Kemudian kita membuat persekoran terhadap kebutuhan dan juga mungkin tool-tool yang akan digunakan yang bisa membantu kita di dalam menentukan bobot proyek, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa White Scoring Model adalah tool yang dapat memberikan proses yang sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan yang namanya identifikasi kriteria yang kemudian bisa menentukan bobot pada setiap kriteria, kemudian juga bisa menentukan skop atau cakupan atau ruang lingkup pada tiap kriteria, kemudian kita bisa juga mengkalikan antara nilai atau skor terhadap kriteria untuk memperoleh bobot tertentu atau bobot total. Makin tinggi bobot total, maka semakin baik proyek tersebut. Ini contoh gambaran terkait bagaimana kita menghitung pembobotan, ya, ini, atau menggunakan metode Y-score di dalam menentukan suatu proyek. Nah, kemudian teman-teman juga, nah, mungkin pernah mendengar ada istilah yang namanya balance scorecard. Ini menurut Robert Kaplan dan David Norton, ya, sebagai pengembang dari metode ini sangat membantu di dalam menentukan penilaian bisnis project. Ini salah satu ilmu yang tren, ya, terkait dengan bahasa scorecard ini, karena ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan organisasi, ya.
Jadi dia mempunyai apa ya, nilai-nilai atau driven terhadap eh, kegiatan organisasi, membantu di dalam perhitungan konsumen, dan juga bisa menentukan atau membuat suatu inovasi di dalam organisasi kita, nah, dan lain sebagainya. Silakan, ya, untuk balance scorecard mungkin bisa dipelajari ya. Oke, nah ini untuk project chapternya, bahwa di dalam project itu kita harus ada yang namanya dokumen formal, gitu kan, di dalam proses pemilihan project. Kemudian jangan lupa semuanya harus ditandatangani oleh stakeholder kita. Oke, selanjutnya perencanaan untuk project di sini, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan atau memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol, serta memutuskan bagaimana PBS akan dibuat. Nah, output utamanya adalah bahwa rencana manajemen ruang lingkup proyek, jadi kita tahu subnya bagaimana, plannya, kemudian mungkin skop manajemen plan itu sendiri adalah bisa dikatakan sebagai dokumen yang menggambarkan bagaimana tim proyek akan mempersiapkan penyataan ruang lingkup proyek dengan membangun PS, memverifikasi hasil proyek yang sudah jadi, dan bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek. Nah, sedangkan untuk itu yang dibutuhkan biasanya adalah project chapter, planning engineering, scope manajemen, project management, dan semuanya harus kita tentukan di awal ya. Kemudian input tambahannya bisa aturan, rule atau prosedur yang berlaku di dalam project, serta informasi di dalam project tersebut. Nah, secara pendefinisian, ruang lingkup project ini bisa dikatakan ada proses mereview kembali project chapter dan juga preliminary dari skop atau batasan untuk menambah informasi dari proses perencanaan ruang lingkup dan perubahan yang sudah disetujui sehingga dapat diperoleh definisi yang disepakati bersama. Maksud utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat ruang lingkup ya proyek tersebut secara baik. Kemudian alat yang digunakan dan tekniknya kita bisa melakukan analisis produk, identifikasi kebutuhan pengguna, dan juga adjustment. Scope settlement dapat beberapa. Jadi pada dasarnya untuk scope settlement terus ya bisa dibuat disesuaikan dengan goal atau tujuan dari project tersebut. Informasi yang terkandung di dalam project scope settlement. Yang pertama ada deskripsi proyek. Jadi kita tentukan dulu ya deskripsi dari proyeknya, termasuk di dalamnya ada tujuan, kemudian juga mungkin ada justifikasi keberadaan proyek. Selanjutnya kita deskripsikan detail dari deliverable-nya atau jenis-jenis karakteristik dari proyek, kebutuhan kebutuhan atau requirement kebutuhannya, gitu kan. Kita tentukan semuanya dari awal. Kemudian kita tentukan kriteria kesuksesan proyek. Jadi ukurannya apa untuk bahwa proyek kita itu bisa selesai. Nah, ini yang dikatakan sebagai work breakdown struktur. Jadi ini sebagai alat ukur untuk menentukan bahwa proyek-proyek kita itu berjalan dengan baik. Dan WPS ini adalah bisa dikatakan secara definisi ini ada pembagian dari deliverable dari proyek berdasarkan kelompok kerjanya. Kemudian WPS dibutuhkan karena dalam suatu proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverable. Sehingga sangat penting mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil ya, serta bagian-bagian yang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pembagian yang disepakati. Jadi kalau misalkan proyek-proyeknya eh, dipartisi ya, ada bagian-bagian mengerjakan per modul itu akan lebih cepat di dalam proyek eh, pengerjaannya. Makanya di sini disilakan work breakdown struktur. Kemudian input utamanya dalam mengambil adalah project scope statement dan project management plan. Ya, jadi ya, kembali lagi bahwa kita harus bisa menentukan ruang lingkup dari proyek itu sendiri, batasannya apa, sehingga kita bisa menentukan atau bisa membuat modul-modul kelompok kerja sehingga itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Oke, selanjutnya tool yang digunakan di web teknik di dalam WBS adalah dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponen yang berupa paket-paket kerjaan. Outputnya adalah WBS, kamus WBS, scope, baseline, update project scope statement, dan juga scope manajemen. Nah, ini contoh dari bagaimana misalkan PBS digunakan dalam bentuk struktur. Di sini ada 3 level. Level 1, konsep, website, website development, kemudian rollout, support, kemudian
level 2-nya turunannya sampai yang level 3, sehingga ini kita bisa memudahkan di dalam proses ya pengerjaan suatu proyek, apalagi misalkan proyeknya cukup besar. Oke. Kemudian ini juga kita bisa menentukan misalkan untuk membuat Gantt chart untuk buat sebagai monitoring di dalam pekerjaan kita. Ini bisa menggunakan yang namanya Microsoft Project. Oke, ini contoh main mapping. Jadi sama ya, ini sebagai banyak sih metode atau teknik di dalam mengerjakan proyek ya, eh, supaya lebih apa ya, lebih mudah kita di dalam memanagenya. Nah, kemudian Kamus WBS dan juga scope baseline-nya. Kamus WBS adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap item WBS-nya. Kedalamannya tergantung dari tim proyek, asalkan memberikan pemahaman bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan dapat dijadikan acuan jika ada orang lain yang menggantikan. Kemudian project scope, statement yang sudah disepakati, WBS yang berkaitan dengan project scope, statement beserta kamus WBS membentuk yang namanya scope baseline. Jadi ini yang disebut dengan scope baseline, yang dimana scope baseline ini adalah cakupan atau ruang lingkup dari project manajemen yang sudah disepakati. Kemudian juga kita hitung juga, kita ukur juga menggunakan WBS ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga ini akan membentuk yang namanya kamus WBS. Nah, kamus WBS ini kita sebut sebagai scope baseline. Kemudian verifikasi ruang lingkup project. Nah, verifikasi ruang lingkup project merupakan proses penerimaan project substatement yang berupa final oleh stakeholder. Jadi finalnya itu kita kita harus bisa memverifikasi ruang lingkup projectnya. Nah, contohnya ada project scope statement dan juga kamus WBS, project scope management plan, dan delivery level. Nah, kemudian toolnya bisa infeksi oleh customer. Cek lagi sesuai dengan tujuan, dengan goal yang diharapkan di dalam proyek tersebut, baru bisa diverifikasi. Kemudian setelah diverifikasi harus bisa mengendalikan kalau misalkan ada perubahan di dalam lingkup proyek. Ini adalah proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang tidak dikenal akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup C. Ya, jadi proyek-proyek yang sudah kita batasi, kita ada ruang lingkupnya, ini harus bisa kita kendalikan ya. Apabila ada perubahan, itu bisa kita lakukan perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Nah, inputnya di dalam mengendalikan proyek itu, biar semua dokumen yang dibutuhkan, yang dari awal tadi ya, dari mulai project scope statement, WBS, kemudian WBS di itinerary, project scope management plan, performance report, approval change request work, performance information. Outputnya ini bisa project scope statement, WBS, WBS scope, business, baseline, kemudian requesting, comments, correction action, organization process exit, dan juga project management plan. Nah, oke, selanjutnya saran melakukan perubahan lingkup. Jadi dalam menentukan perubahan lingkup ada beberapa kriteria yang harus dilakukan atau mungkin di sini dikatakan sebagai sarannya. Yakinkan bahwa proyek memang dimulai untuk menjawab permasalahan yang ada di organisasi. Jadi sudah sesuai belum masalahnya, menjawab permasalahan tidak gitu. Sesuai dengan tujuan ini harus kita yakinkan bahwa proyek tersebut memang menjawab permasalahan. Kemudian sebisa mungkin libatkan user secara optimal. Nah ini jangan sampai kita di dalam project kita lebih berfokus pada eh, tim dan organisasi kita, gitu kan. Padahal kita harus benar-benar melibatkan user ya, karena mereka yang akan menggunakan hasil dari project kita. Jadi kita libatkan user atau customer kita. Lakukan rapat-rapat rutin, ya biasakan mungkin tiap hari ada briefing terkait pekerjaan, kemudian sampaikan sesuatu pada user dan sponsor secara teratur, temukan dengan user. Oke, seperti itu materi terkait dengan ruang lingkup, manajemen ruang lingkup atau batasan dari project. Terima kasih teman-teman.
Semoga bisa menyimak dan terus bisa menggali terkait dengan materi yang sudah di. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.